Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Kita tundukkan kepala untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk bab pertama pada pagi hari ini kita ketemu di pelajaran pendalaman minat fisika. Bab pertama yaitu tentang momen gaya. Apa itu momen gaya? Jadi kita bisa lihat jika sebuah benda diletakkan di atas bidang datar yang licin dan diberi gaya, maka benda tersebut akan mengalami gerak translasi. Jadi gerak translasi yaitu gerak pergeseran ke arah mendatar. Bisa kita lihat mula-mula benda berada di sebelah kiri, kita beri gaya ke kanan, maka benda akan bergeser ke kanan. Bagaimana jika sebuah batang dengan panjang meter, salah satu ujungnya atau titik O, bisa lihat di gambar kedua, dibuat poros dan ujung lainnya diberi gaya, maka batang akan mengalami gerak rotasi atau gerak perputaran. Jadi yang di titik O ini poros ya, berarti namanya poros, tidak bergerak. Di sebelah kanan kita beri gaya ke atas atau batang kita tarik ke atas, maka akan bergerak memutar. Besaran fisika yang menyebabkan benda mengalami rotasi atau perputaran disebut dengan momen gaya, atau istilahnya kita istilahkan dengan torsi. Momen gaya didefinisikan sebagai perkalian silang antara lengan gaya dengan lengan gaya dengan gaya. Ini salah penulisan, di sini lengan gaya dengan gaya. Yang benar yaitu lengan gaya dengan gaya. Lihat gambar ketiga. Untuk memutar bahu diperlukan lengan lengan L. Di sini ya, di gambar L ini. Dan besar gaya F. Besar momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang bekerja dengan lengan yang saling tegak lurus. Ya. Bagaimana jika membutuhkan sudut tertentu? Besarnya dapat memenuhi persamaan sebagai berikut. Jadi untuk mencari rumus gaya, momen gaya atau torsi, kita simbolkan dengan tau. Tau itu simbol yang seperti huruf T, sama dengan F dikali L dikali sin theta, di mana tau merupakan momen gaya, satuannya Newton meter, L merupakan lengan gaya, satuannya meter, dan F merupakan gaya, satuannya Newton. Theta sendiri adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Jadi kalian ingat-ingat kembali tentang sudut istimewa sin cos dengan tangan yang dimulai dari 0 sampai 90. Nanti dilihat lagi di pelajaran lintas minat kelas 10. Besarnya momen gaya bisa bernilai positif jika arahnya searah dengan jarum jam. Searah jarum jam berarti perputarannya adalah ke kanan. Sedangkan bernilai negatif jika perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam atau berputar ke kiri. Contohnya, jadi di sini ada gambar batang yang porosnya di O, diberi gaya 100 Newton, sedangkan panjang lengannya adalah 2 meter, membentuk sudut 30 derajat. Untuk penyelesaiannya berarti tau sama dengan F dikali L dikali sin theta,
Perhatikan ya, di sini banyak kesalahan penulisan, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jadi tau sama dengan F dikali L dikali sin theta. Ya, kita lihat arahnya dulu. Arah F itu serong ke arah kiri. Untuk mendekati poros, apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Tentunya kalau kita mutar searah jarum jam akan lebih jauh, berarti kita simpulkan bahwa perputarannya yaitu berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau berlawanan arah dengan jarum jam berarti momen inersianya, momen gayanya bernilai negatif. Tau sama dengan FL sin theta. Berarti kita masukkan, karena berlawanan arah dengan jarum jam berarti negatif. Kemudian F-nya bernilai 100 dikali L-nya bernilai 2 dan sudutnya 30, berarti dikali sin 30. 2 dikali 100, 200, negatifnya tetap, sin 30 derajat yaitu setengah atau 0,5. Jika kita kalikan menjadi min 100 Newton meter. Nah, jadi kalau belum paham silahkan bertanya melalui WA pribadi boleh, WA grup juga boleh. Dan selanjutnya ini tugas untuk kalian. Jendela rumah yang terhubung dengan engsel diilustrasikan sebagai berikut. Kalian bisa lihat jendela rumah ini porosnya yang di sebelah kiri. Diberi gaya 5 Newton. Jika nilai L 50 cm, 50 cm ya, berarti dari cm harus dirubah ke meter. Momen gaya total saat membuka pintu sebesar titik-titik. Berarti tinggal kalian masukkan. Nanti tinggal dihitung tau sama dengan F. F-nya 5 Newton dikali L. L-nya dari 50 cm harus dirubah ke meter. Kemudian sudutnya berapa? Sudut yang dibentuk antara gaya dengan lengan adalah 90 derajat karena tegak lurus, berarti dikalikan dengan sin 90 derajat. Silahkan dihitung. Jika ada masalah silahkan bertanya. Oke, untuk materi hari ini Bu Guru rasa cukup. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.